Yang terhormat, Wali Kota Tegal dan hadirin yang berbahagia. Acara pelantikan pengurus kota Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Tegal periode 2019-2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qasim indal rabbani al-fatihah wa al-adiyah al-jami'il kunuz samawiyah. Allahumma bijahika wa bijahi al-qur'an wal qur'an fi aidina wa la taj'al fi qulubina adada kalimat madun wa alihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Kasih, pada hari ini kami segenap abdi dan hamba-Mu berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus kota Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kota Tegal periode 2019-2023 guna meningkatkan kualitas diri. Kami mengadahkan tangan kehadirat-Mu ya Allah, memohon inayah dan maghfirah dari-Mu yang Maha Rahman. Ya Allah, berilah petunjuk kebenaran untuk kami jalankan. Tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam beramal dan bekerja. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, kami hanya bisa menjalankan ikhtiar dan usaha. Kami hanyalah insan yang lemah tanpa daya. Hanya Engkau-lah yang Maha Kuasa menentukan segalanya. Karenanya ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelapangan dan kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan guna berhasilnya setiap program kerja yang kami canangkan. Ya Allah, bimbinglah kami untuk menjalankan kepengurusan IPSI Kota Tegal agar lebih baik di tahun-tahun mendatang, lebih berprestasi dan bisa mengangkat nama baik Kota Tegal di tingkat provinsi Jawa Tengah maupun tingkat nasional bahkan internasional. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru, pembina dan para pelatih kami, serta dosa para pendahulu kami. Ya Allah ya Rahman, gerakanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, keadilan dan kejujuran. Hindarkanlah kami dari perpecahan, perselisihan dan sikap egois
yang dapat menjerumuskan kami kepada ketidakharmonisan, saling membenci, menghasut, dan mencaci maki dengan sesama. Ya Allah, terimalah amal dan ibadah kami, perkenankanlah permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prasetya Pesilat Indonesia. 1. Kami pesilat Indonesia adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. 2. Kami pesilat Indonesia adalah warga negara yang membela dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang cinta bangsa dan tanah air Indonesia. 4. Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan bangsa. 5. Kami pesilat Indonesia adalah pejuang yang senantiasa mengejar kemajuan dan berkepribadian Indonesia. 6. Kami pesilat Indonesia adalah kesatria yang senantiasa menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. 7. Kami pesilat Indonesia adalah kesatria yang tahan uji menghadapi cobaan dan godaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Hadi Nuryanto Sudiro SMM, Ketua Pengurus Provinsi IPSI Jawa Tengah. Selamat datang. Yang kami hormati Bapak Haji Didi Sudiono SMM, Wali Kota Tegal. Yang kami hormati Bapak Pembina Kota Tegal, Ketua KONI Kota Tegal, Kepala OPD terkait. Yang kami hormati Pengurus IPSI Kota Tegal, Ketua Cabang Olahraga se-Kota Tegal, dan Ketua Pengurus dan Anggota Pencaksilat Perguruan, Ketua Perguruan dan Anggota Pencaksilat se-Kota Tegal, para tamu dan serta hadirin yang berbahagia. Pertama dan utama adalah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir pada acara pelantikan pengurus kota IPSI Tegal periode 2019-2023. Para hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya mewakili panitia untuk menyampaikan laporan kegiatan pelantikan pengurus kota IPSI periode 2019-2023. Romawi 1 dasar 1 ADRT IPSI tahun 2017-2007. 2. Hasil musyawarah kota Muskot IPSI pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 di Hotel Pesona Kota Tegal. 3. Surat keputusan pengurus kota nomor 001-IPSI-KT-TGL Romawi 9-2014 tanggal 1 September 2019 tentang pembentukan panitia pelantikan pengurus kota IPSI Tegal periode 2019-2023. Romawi 2 tujuan 1. Dikukuhannya pengurus kota IPSI Tegal periode
19/2023. 2. Sebagai bentuk pengakuan dari pengurus IPSI Provinsi Jawa Tengah. 3. Sebagai sarana sosialisasi keberadaan IPSI cabang Kota Tegal kepada cabang lain dan masyarakat pada umumnya. Romawi 3. Waktu dan tempat. Hari Sabtu, tanggal 7 September 2019, waktu pukul 08 sampai dengan 12. Tempat di Pendopo, Balai Kota Tegal. Sumber dana, swadana dan sumbangan dari donatur. Romawi 5. Peserta 1. Dewan Pertimbangan IPSI Kota Tegal 3 orang. Pengurus IPSI Kota Tegal 25 orang. Utusan Pemprov IPSI Jawa Tengah 4 orang. Utusan perguruan pencaksilat dari 13 perguruan. Yang pertama dari Persaudaraan Sejati Klaten 10 orang. Tapak Suci 10 orang. Pagar Nusa 10 orang. Persinas Azan 10 orang. Raga Jati 10 orang. Merpati Putih 10 orang. Persatuan Hati 10 orang. Perisai Diri 10 orang. Penjajaran Nasional 10 orang. Inseba 10 orang. Walet Putih 10 orang. Terenggani 10 orang. Sukma Melana 10 orang. Kemudian juga undangan cabur lain dan peninjau 43 orang, jumlah 200 orang. Yang terakhir, mohon dengan hormat Ketua Pengurus Provinsi IPSI Jawa Tengah dapat segera melakukan pelantikan untuk pengurus IPSI Kota Tegal masa bakti 2019-2013 dilanjutkan dengan memberikan sambutan. Demikian juga kepada Pak Wali untuk bisa memberikan kata sambutan dan arahan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami bacakan surat keputusan Provinsi Jawa Tengah, mohon pada saat pembacaan lampiran surat keputusan ini semua yang harus sebutkan untuk bisa melakukan diri di mimbar. Terima kasih. Surat keputusan Ketua Umum Pengurus Provinsi atau Pencaksilat Provinsi Jawa Tengah nomor skep 034/Provinsi Jateng /8 Romawi /2019. Pengukuhan personalia pengurus kota Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Tegal masa bakti 2019-2023. Ketua Umum Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia Jawa Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat dari Ketua KONI Kota Tegal nomor 127/Sek KONI Tegal /8 Romawi /2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal rekomendasi pengesahan kepengurusan IPSI Kota Tegal periode 2019-2023 memutuskan menetapkan pertama, mengukuhkan personalia pengurus kota Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Tegal masa bakti 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dan lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, nama-nama tersebut sebagaimana terlampir agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan pencaksilat. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 Agustus tahun 2023. Ditetapkan Semarang pada tanggal 30 Agustus 2019. Pemprov IPSI Jawa Tengah Ketua Umum Hadi Nuryanto Sudiro SE MM ditandatangani. Lampiran surat keputusan Ketua Umum Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia Jawa Tengah nomor skep 034 Pemprov IPSI Jateng /8 Romawi /2019. Susunan personalia pengurus kota Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Tegal masa bakti tahun 2019-2023. Pembina 1 Wali Kota Tegal, 2 KONI Kota Tegal. Dewan Pertimbangan 1 Haji Edi Yon Supriyono SEMM, 2 Dr. Rizali Ansori Fakih, 3 Dr. Mukirman MD,
Haji Edi Suripno SHMH. Wakil Ketua 1 Haji Sumarman. Wakil Ketua 2 Basuki SKMM. Sekretaris 1 Kadarisman SPD MPD. Sekretaris 2 Abdul Aziz. Bendahara 1 Nur Aisyah. Bendahara 2 Nur Arianti SPS. Bidang organisasi 1 Sumarso SPD, 2 Wawan Budianto, 3 Lili Yusuf Indrajaya. Bidang pembinaan prestasi 1 Firman Maulana MD, 2 Bagus Muhammad Junianto, 3 Subarno. Bidang pembinaan seni budaya penasihat 1 M. Abdul Wahid, 2 Edi Gozali, 3 Muhammad Amanatullah. Lembaga Wasiduni 1 Menpora SPI, 2 Keswanto, 3 Dani Tri Marsianto. Lembaga pelatih 1 Darminto, 2 Yasin Mustafa SPD, 3 Rismanto. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Agustus 2019. Pemprov IPSI Jawa Tengah, Ketua Umum Hari Nuryanto Sudiro SKM ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Umum Pemprov IPSI Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Hari Nuryanto Sudiro SEMN, kami persilakan. Naskah pelantikan pengurus Kota Ikatan Pencaksilat Indonesia Tegal masa bakti tahun 2019-2023. Saudara-saudara pengurus Kota Ikatan Pencaksilat Indonesia Tegal masa bakti tahun 2019-2023 yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Sebelum pelantikan saya perlu menyampaikan beberapa hal, antara lain 1. Bahwa pengurus Kota IPSI Tegal masa bakti tahun 2019-2023 adalah suatu organisasi yang mengemban misi membina dan menyemai atlet pencaksilat dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan bangsa serta meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Bahwa kesediaan saudara-saudara untuk duduk di dalam pengurus ini adalah berarti siap memberi pengabdian yang terbaik bagi bangsa dan negara, bukan untuk mencari kedudukan, kehormatan, apalagi kekayaan. 3. Oleh karena itu, kepercayaan, kehormatan, kemuliaan yang saudara-saudara terima ini kiranya dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan selanjutnya, untuk dilantik sebagai pengurus Kota IPSI Tegal masa bakti tahun 2019-2023, saya minta saudara-saudara menjawab dengan sungguh-sungguh pertanyaan saya. Apakah saudara-saudara siap dan bersedia mempertanggungjawabkan kepercayaan dan kehormatan ini? Siap. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dengan hidayahnya, bersama ini saya mengukuhkan dan secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus Kota Ikatan Pencaksilat Indonesia Tegal masa bakti tahun 2019-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi usaha kita untuk memajukan pencaksilat guna mendukung peningkatan sumber daya manusia dalam rangka pengabdian kita kepada bangsa dan negara Indonesia ini. Amin. Penyerahan pataka dari Pemprov IPSI Jawa Tengah kepada Pemkot IPSI Tegal.
tahun 2019-2023. Saya selaku pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Tegal masa bakti tahun 2019-2023 dengan ini berikrar. Satu, bahwa saya dengan sungguh-sungguh menyadari pengangkatan saya sebagai pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Tegal merupakan suatu kepercayaan dan kehormatan bagi saya. Dua, bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memegang teguh kepercayaan dan kehormatan yang saya terima dengan seluruh harga diri yang saya miliki. Tiga, bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan mematuhi segala peraturan dan ketentuan Ikatan Pencaksilat Indonesia secara bertanggung jawab. Empat, bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan tugas-tugas sebagai pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Tegal dengan penuh rasa tanggung jawab demi keluhuran harkat dan martabat pencaksilat. Lima, bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan mematuhi ikrar saya dan apabila saya mengingkari ikrar ini maka segala sanksinya akan menjadi beban lahir dan batin. Pemberian ucapan selamat kepada pengurus Kota IPSI Tegal oleh Ketua Umum Pemprov IPSI Jawa Tengah diikuti Forkopimda Kota Tegal, Ketua KONI Kota Tegal, Ketua Pemkot Kota Tegal, dan Ketua Perguruan. Selanjutnya, Dewan Pertimbangan dan Ketua IPSI Kota Tegal kami persilakan kembali ke tempat diikuti oleh pengurus yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Salam olahraga. Yang terhormat Ketua Pemprov IPSI Jawa Tengah yang sudah melantik pengurus IPSI Kota Tegal, yang terhormat Wali Kota Tegal Bapak Didion, juga yang terhormat Dandim 0712, yang terhormat Ketua KONI, dan yang saya hormati seluruh hadirin juga pengurus perguruan pencaksilat se-Kota Tegal. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama diberikan kekuatan, kesehatan, dan alhamdulillah bisa hadir bertemu bersama-sama
dalam acara pelantikan IPSI cabang Kota Tegal. Mudah-mudahan hadirnya kita pada hari ini memberikan spirit dan semangat baru bagi kita untuk terus mengembangkan budaya pencaksilat di tanah air kita ini. Atas nama pengurus IPSI Kota Tegal, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pemprov IPSI Jawa Tengah yang sudah hadir dan memberikan pelantikan pada acara hari ini. Dan kami mohon binaannya, kami mohon bimbingannya sehingga IPSI di Kota Tegal bisa lebih maju, lebih bersemangat, dan bisa meraih prestasi yang dapat dibanggakan kita semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sekaligus mohon bimbingan dan arahan kepada Wali Kota Tegal, Bapak Dedion Supriyono, yang juga beliau bersemangat untuk memajukan IPSI Kota Tegal. Mudah-mudahan di bawah pemerintahan beliau yang punya komitmen untuk mengambil pelaksanaan Pemprov di Kota Tegal, IPSI ini merupakan cabang olahraga yang membanggakan dan dapat meraih prestasi sebanyak mungkin medali yang diperoleh. Apalagi saat muskot IPSI ini barangkali se-Jawa Tengah, muskot IPSI langsung aklamasinya tidak hanya ketuanya, tetapi Dewan Pertimbangan diputuskan. Jadi tidak hanya di partai, di IPSI pun juga ada Dewan Suronya. Dewan Suro IPSI Kota Tegal, Bapak Wali Kota Tegal, Bapak Dedion Supriyono. Beliau bisik-bisik sama saya, Pak Ketua, ini kalau sudah saya dengan sampean sudah hadir di IPSI, ini kalau udah juara malu-malu ini. Makanya ungkapan beliau ini menjadi tantangan bagi pengurus IPSI dan juga bagi seluruhnya untuk bisa mari sama-sama kita membangun kebanggaan di Kota Tegal melalui pencaksilat ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Koni Kota Tegal, Dimpora Kota Tegal, dan terakhir ini Komandan 0712 Pak Dandim Kota Tegal ini. Beliau juga penggemar dan pecinta pencaksilat. Begitu tadi pedang tahu di depan, itu langsung sudah ngomong, ini Pak Wali pegang satu, saya pegang satu. Saya tak pakai kedua. Karena beliau juga dulu sejak muda aktif di perguruan pencaksilat Raja Wali, sehingga beliau pecinta pencaksilat, makanya berkomitmen untuk ikut serta membangun dan memajukan pencaksilat di Kota Tegal. Faktor alam suka berantem. Ya, faktor alamnya sudah ada, bawaannya sudah ada. Berantem. Dan dalam kesempatan yang berbaik ini, dalam spirit yang sama, dalam masa pelantikan ini, kami berterima kasih kepada seluruh perguruan pencaksilat di Kota Tegal yang sudah bisa hadir bersama-sama, dan kemarin mulai 17-an bisa menampilkan pasukannya, dan insya Allah Haornas 500 pencaksilat juga akan menampilkan dalam acara Haornas. Dan mudah-mudahan spirit ini tetap membara, api ini tetap nyala sebagai spirit kita untuk memajukan budaya kita. Dan barangkali ke depan kepada pengurus IPSI yang baru saja dilantik, mari kita sama-sama membangun untuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling membanggakan atau membahagiakan satu sama yang lain. Dengan kita memiliki spirit itu, saling menghormati, saling menghargai, dan saling membahagiakan, atau sama-sama kita memberikan sesuatu yang baik, insya Allah itulah bentuk pengorbanan kita, bentuk pengabdian kita untuk memajukan IPSI di Kota Tegal. Dan barangkali banyak kekurangan yang saya miliki karena saya ditanya sama Ketua IPSI yang terdahulu, ini beliau hadir ini, Bapak Ahmad Firdaus Muhtadi. Ini yang membandingkan IPSI di Kota Tegal. Beliau ketua IPSI yang pertama, juga dulu anggota DPRD Kota Tegal. Kemudian Bapak Haji Ansori Fakih, ini wakil ketua, ini juga ketua IPSI yang terdahulu. Satu lagi Pak Wasmat Edi Susilo, itu ketua IPSI. Jadi IPSI ini dipegang oleh DPR, mulai anggota DPR-nya Pak
Pak Firdaus dulu anggota DPR, terus wakil ketua DPR, Wakil kedua dan wakil ke satu. terus wakil ke-1 DPR. Lah ini ketua DPR-nya jadi ketua. Ini kalau sudah kurang, sudah sempurna, baru nanti kita kasihkan kepada Bapak. Jadi nanti tahapannya IPSI tambah semakin maju lagi, semakin besar lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tegal, yang saya hormati segenap anggota Forkompimda Kota Tegal, yang kami hormati Ketua dan Pengurus IPSI Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati segenap pengurus IPSI Kota Tegal yang baru saja dilantik, yang saya hormati segenap pengurus ketua cabur di Kota Tegal, yang kami hormati segenap anggota pencak silat se-Kota Tegal, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama dan yang utama, senantiasa marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara pelantikan pengurus IPSI Kota Tegal dalam keadaan sehat. Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, selaku Ketua KONI, saya hanya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih atas terbentuknya kepengurusan KONI Kota Tegal untuk masa bakti tahun 2019-2023. Karena tidak semua cabur yang ada di Kota Tegal itu bisa melaksanakan suksesi kepemimpinan dengan baik. Ada yang sanggup melaksanakan muskot, tetapi tidak sanggup melaksanakan pengukuhan. Ada juga yang tidak sanggup melaksanakan dua-duanya. Nah, kami selaku KONI Kota Tegal melalui bidang organisasi sudah memfasilitasi membentuk beberapa cabur yang selama ini memang kepengurusannya vakum. Kemudian kemarin yang terakhir catur walaupun belum begitu lama, tetapi karena potensinya sangat luar biasa, akhirnya kami dari KONI pun saat itu mengambil alih pelaksanaan musyawarah kotanya. Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa yang kami fasilitasi. Ini tinggal olahraga atau cabang olahraga favorit di Tegal, bahkan mungkin di Indonesia, yang sampai hari ini pengurus KONI Kota Tegal belum bisa untuk membentuk kepengurusannya, yaitu cabang olahraga bola voli. Ya, bola voli potensinya banyak, lapangan bola voli di Kota Tegal banyak, tapi untuk kepengurusan yang sampai hari ini sebetulnya ada, tetapi itu tadi potensi konflik yang memang kami ingin meminimalisir adalah potensi konflik. Jadi kami sengaja sampai hari ini belum laksanakan kaitannya dengan pembentukan pengurus cabang olahraga bola voli. Jadi dengan dilantiknya pengurus IPSI Kota Tegal pada hari ini tentunya adalah satu kebanggaan tersendiri. Jadi selama saya jadi pengurus KONI April 2018, yang baru kali ini menghadiri pelantikan atau pengukuhan pengurus cabang anggota KONI Kota Tegal. Tepuk tangan buat IPSI. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ketua IPSI bahwa IPSI Kota Tegal telah sukses melaksanakan periodisasi kepemimpinan dengan sangat luar biasa. Ya, saya
saya ikuti dari ketua IPSI yang pertama Mas Firdaus Mutadi, yang beliau saat itu menjabat ketua komisi A DPRD Kota Tegal. Ya, kemudian berlanjut ke Pak Pasmat Edi Susilo, ya, kemudian berlanjut lagi ke Bapak Ansori Fakih, juga wakil ketua DPRD 1, dan alhamdulillah tahun ini mudah-mudahan sampai tahun periode berikutnya alhamdulillah ketua umum terpilih Bapak Haji Edi Suripno, ketua DPRD Kota Tegal. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Haji Suripno bahwa mungkin kalau beliau nanti sudah pernah, pengurus ini mungkin akan beralih ke top top eksekutif Kota Tegal. Ini harapannya demikian. Ya tentunya kalau kita berharap, beliau Pak Wali Kota, ya beliau Pak Wali Kota untuk bisa memimpin IPSI Kota Tegal untuk masa yang akan datang, ya tentunya ada konsekuensinya. Ya, ngerti ya konsekuensinya ya. Ya Pak Wali kan jabatan 5 tahun, Pak Edi Suripno sampai 2023. Kalau kepengen ketua umumnya wali kota, terutama Pak Dedi, ya berarti resikonya kita harus bareng-bareng berjuang supaya beliau tetap wali kota Tegal untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian hal lagi yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan pembinaan. Tentunya kami dari Komite Kota Tegal mengucapkan terima kasih kepada pengurus IPSI Kota Tegal, sehingga sampai dengan hari ini prestasi yang diraih oleh IPSI Kota Tegal itu sangat luar biasa. Yang terakhir kemarin di Asian School Games, salah satu atlet Kota Tegal memperoleh emas. Itu adalah satu prestasi yang tinggi yang diraih oleh atlet pencaksilat Kota Tegal. Jadi ingin saya ucapkan terima kasih di samping kepada kepengurusan yang baru, tentunya adalah kepengurusan yang lama, karena untuk bisa mewujudkan atlet itu bisa juara itu dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau di teori itu ya kisaran antara 12 tahun. Jadi kalau tahun ini atlet tersebut memperoleh medali emas, berarti 12 tahun silam itu bibit itu baru muncul. Ya, berarti mungkin bibit itu diperoleh pada saat pengurusan ini dikomandoi oleh Bapak Dr. Haji Firdaus Mutadi. Ya, jadi untuk itu selaku ketua KONI saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus IPSI Kota Tegal periode yang saat itu. Bapak Ibu yang kami hormati, hal yang ingin saya sampaikan mungkin ini yang terakhir kaitannya dengan pembinaan. Ini terus terang saja, jujur saja, selama 1 tahun lebih kami menjadi pengurus, menjadi ketua dan pengurus KONI Kota Tegal. Kaitannya dengan kata pembinaan, ini saya sendiri kok belum merasakan arti dari pembinaan. Ya, karena ini Pak Pur ini jagonya yang namanya pembinaan itu harus seperti apa, tahapannya seperti apa. Saya merasakan sendiri bahwa saya dan teman-teman di KONI Kota Tegal belum merasa membina atlet Kota Tegal sejak tahun kemarin. Ya, jadi artinya prestasi yang diraih oleh IPSI Kota Tegal adalah murni pembinaan mandiri dari IPSI Kota Tegal itu sendiri. Kami KONI Kota Tegal serta pemerintah Kota Tegal dalam hal ini sifatnya baru memfasilitasi. Ya karena apa? Karena anggaran yang didapatkan oleh IPSI Kota Tegal yang melalui itu banyak mengarah ke kegiatan-kegiatan yang apa ya? Yang track out atau mungkin tracking. Jadi kita tidak merasa membina, tetapi memberikan biaya untuk track out atau tracking. Padahal seharusnya kita bina dulu, kemudian tingkat kemampuannya seperti apa baru kita track out kan. Tetapi yang terjadi selama ini sampai dengan
mungkin di tahun 2020 itu nanti prosesnya masih seperti ini. Tapi kami KONI Kota Tegal sudah punya rencana, mungkin di tahun 2021 kami akan mengajukan anggaran yang berkaitan dengan proses pembinaan itu sendiri. Jadi kepada Ketua Cabur mungkin yang hari ini hadir, tahun 2020 pun anggaran yang kami ajukan masih polanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami berharap ini kebetulan ya, Ketua Cabur IPSI Kota Tegal, beliau adalah Ketua DPRD, beliau insya Allah nanti merasakan sendiri bagaimana sih tahapan dari pembinaan atlet itu sendiri. Jadi kami berharap seandainya dari eksekutif nanti dalam bentuk anggaran kurang merespon ajuan dari KONI, harapan kami tentunya di legislatif ajuan dari kami dapat mendapatkan respon. Ini semata-mata demi kemajuan olahraga Kota Tegal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang kami hormati Adinda Wali Kota Tegal, Mas Dedi. Yang kami hormati Bapak Dandim, ya, berkenan hadir, merupakan atlet pencaksilat. Yang kami hormati Ketua KONI Kota Tegal, dan yang kami hormati Ketua IPSI Tegal terpilih Bapak Edi Suhripto, Pak Haji. Dan yang kami hormati sesepuh, para mini sepuh, dan para mantan Ketua IPSI Kota Tegal yang berkenan hadir, seluruh perguruan, pengurus perguruan dari Kota Pencaksilat IPSI Kota Tegal, dan para atlet dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pelantikan pengurus IPSI Kota Tegal masa periode 2019-2023. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa IPSI adalah warisan, merupakan olahraga budaya, warisan dari bangsa kita yang didirikan oleh pejuang sebagai alat pemersatu bangsa kita, sebagai wadah yang dapat menghimpun dari seluruh perguruan atau aliran-aliran atau kelompok yang menjadi organisasi sehingga dapat diterima oleh semua golongan dan perguruan. Tadi Pak Edi menyampaikan kepada saya untuk memberikan sambutan sekaligus pengarahan. Saya pikir beliau sudah cukup nyawe. Selamat Pak Edi. Mudah-mudahan organisasi IPSI di Tegal ini di bawah kepemimpinan beliau dapat terus melangkah maju dengan apa yang sudah IPSI Kota Tegal peroleh. Menurut catatan kami pada Porprov tahun 2018 kemarin yang dilaksanakan di Solo telah berhasil memperoleh 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Cukup membanggakan, alhamdulillah. Kemudian pada waktu tim pelatih pencaksilat Jawa Tengah mengikuti kejuaraan Open di Singapura baru-baru ini 2019 yang berlangsung pada bulan Agustus, Jawa Tengah telah memperoleh raihan 2 medali emas, 5 emas, 2 medali emas, 5 perak, 3 perunggu. Dan alhamdulillah salah satu medali emas disumbangkan oleh atlet dari Tegal, Dela Kusumawati kelas C putri dari Kota Tegal. Yang terakhir cukup membanggakan kita semua untuk nasional, atlet dari Tegal juga telah memperoleh
medali emas dalam kegiatan Asian School Game tahun 2019 yang dilaksanakan di Jawa Tengah. Afifah Wismawati. Afifah Wismawati. Selamat kepada atlet tersebut. Terima kasih juga para pengurus IPSI Tegal yang telah memberikan pembinaan dengan baik. Terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus yang lama dan selamat kepada Pak Edi Suprapto. Semoga Ketua IPSI Tegal dan saya yakin percaya kredibilitas dia dalam mengemban tugas ini, apalagi Pak Wali tadi bersama-sama kita saksikan bersedia untuk ikut dikukuhkan sehingga pengurus ini lebih atau lebih mantap bersama dengan seluruh jajaran dan petinggi-petinggi dari Kota Tegal. Kembali kami tanamkan kepada acara kita Karso sing bodo ing madya wong karso tuturi andayani, insyaallah dengan prinsip dasar Bapak Ibu sukses membuahkan hasil dalam pengurusan IPSI Tegal masa bakti 2019-2023. Tamu undangan yang berbahagia, kami dari IPSI Jawa Tengah tidak akan ada artinya Pak Edi tanpa ada dukungan dan sumbangan atlet dari kabupaten kota. Jadi kami mohon doa dari semua tim. Pelada Jawa Tengah akan menghadapi Bapak Wali IKASI nantinya pada bulan November. Dan untuk itu sekali lagi mari kita tingkatkan koordinasi bersama, kerjasama untuk meningkatkan prestasi pencaksilat Jawa Tengah. Demikian mungkin sambutan dari kami. Saya ucapkan selamat sekali lagi, sekian, terima kasih, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan kakak daku tercinta, abang saya Bapak Hari Nuryanto Sudiro SEMM beserta pengurus IPSI Pemprov Jawa Tengah. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh segenap jajaran Forkopimda atau yang mewakili di sini hadir abang kita. Ini Bapak Dandim 0712 juga atlet silat, tepuk tangannya. Dan juga Guru Yomudo, ini sudah dannya dan satu dan berapa ini, Bapak Letkol Richard Arnold Yeskel Sangari, ini namanya sangar tapi hatinya lembut ini. Tepuk tangannya Bapak Dandim. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua ONI Kota Tegal Bapak Supardi, dan juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua terpilih yang sudah resmi dilantik, pendekar kita ya, pendek dan kekar, Bapak Haji Edi Suripno. Yang selaku Ketua DPRD Kota Tegal, mudah-mudahan aman, Allahumma. Dan juga para mantan Ketua IPSI, ini yang paling awal dulu, ini ada Bung Muhammad Firdaus Mutadi, tepuk tangannya. Jadi beliau
beliaulah yang merintis di awal ya. Ini kalau beliaunya dari awal tidak mau merintis, ini kayaknya juga Pak Wasmat ini belum tentu loh. Dan juga yang saya hormati, beliau sesepuh. Jadi kalau sekarang saya selaku Dewan Pertimbangan ini dan pembina IPSI Kota Tegal, beliau didaulat menjadi sesepuhnya para pendekar-pendekar Kota Tegal, Bapak Muhammad Anfar, yang lebih akrab dipanggil dengan Bapak Anfar. Tepuk tangannya. Dan juga yang saya hormati ini seluruh kepala-kepala OPD, wabil khusus Disporapar ini Pak Cucu, terima kasih sudah membina IPSI ini. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan seluruh pengurus cabang Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Tegal beserta seluruh para pendekar-pendekarnya. Tepuk tangannya buat kita semua. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri pelantikan pengurus baru IPSI Kota Tegal di Pendopo Kota Tegal, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Saya mengucapkan selamat datang kepada kakak daku ini Abang Hari. Ini kalau di keluarga panggilannya Abang Yanto, jadi boleh panggil Pak Hari, boleh panggil Pak Yanto. Semuanya sama-sama baik. Yang jelas keluarganya adalah keluarga Sudiro. Jadi kalau ada bis lewat, ini beliau yang punya bisnya, ini bis Sindoro ya. Jadi ada bis namanya Sindoro. Jadi ketua IPSI-nya punya bis Sindoro, Dewan Pembinanya bis Dewi Jaya, ketuanya Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kompak kok ya. Jadi masalah transportasi sudah aman, terkendali ya. Betul Pak Wil. Dan juga saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru, wabil khusus Bapak Haji Edi Suripno yang lebih akrab, jadi panggilannya Uyi. Siapa pendengar kita? Uyi. Ya. Ini tentunya tadi betul yang disampaikan, dulunya dipegang oleh Ketua Komisi A Pemerintahan ini Bung Gerdos, terus yang kedua dipegang oleh wakil DPRD, wakil ketua DPRD, yang kedua Pak Wasmat, dan juga yang ketiga dipegang oleh wakil ketua DPRD yang satu. Nah ini degotnya DPRD, Pak Ketua DPRD Bapak Edi Suripno dan pembinanya wali kota. Kewis polo, betul. Ini jarang ini yang di kabupaten kota yang posisinya seperti ini, betul. Ini kalau nggak hebat ya kayaknya itu hampa dan hebat. Nah iya loh. Nah ini ketuanya sudah jelas ya. Dan juga wali kotanya juga aliansi dengan pengusaha-pengusaha ini juga kenal. Jadi mau pola apa? Mau pola mandiri, ingin bapak asuh pengusaha bisa, mau pola dengan APBD ya bisa. Nah ini tentunya harapannya walaupun nanti ini ada peningkatan
untuk kegiatan di anggarannya, tapi diimbangkan dengan kesuksesan. Ini yang terpenting. Kalau saya lihat sekarang animo untuk pencaksilat tambah meningkat. Ini dibuktikan kemarin untuk kegiatan yang pertama itu untuk Singapura Open, ya. Ini Adinda Della Kusmawati, dan juga India Open. Ini kemarin Singapura Open dapat emas, untuk India Open dapat perak, untuk Porprov ini yang kemarin ini dapat emas, dan juga ini Prapon, ini doakan semoga bisa juara kembali. Tepuk tangannya buat Mbak Della. Dan juga ini kelas pelajar, ini yang sangat dibanggakan. Ini kemarin untuk ASEAN School Team, ini juga Adinda kita Atifa Fismawati ini dapat medali emas. Tepuk tangan mana? Ini Mbak Della sama Mbak ini ada Mbak Atifa? Ada? Coba tepuk tangannya ini. Mbak, jangan komentar sama saya, Mbak. Padahin saja tak pakai ini. Ya. Coba sini Mbak, sini. Selamat, luar biasa. Ini kapan yang lain disusul? Kapan? Cuma saya membayangkan kalau punya istri ahli karate, repot kayaknya. Disiplin, ahli apa ini? Aduh, repot ya. Kalau tetap lembut ya, nanti kalau punya suami juga tetap lembut. Jadi kasarnya kalau lagi komite saja ya. Nanti saya minta peragaan, dapat bonus langsung dari wali kota ya. Tepuk tangannya duduk dulu Mbak. Nanti habis ini saya minta peragaan 5 menit ya. Kayaknya untuk ngetes ini ketua yang baru, kayaknya komitenya juga ya. Siap ini ketua. Saya harapkan ini harus ada peningkatan. Saya kemarin juga dengan Pak Sekda, dengan Disporapar Oni, saya berharap ini bahwa kota Tegal ini menjadi kota yang sehat, yang memang olahraganya harus maju. Ini jadi selain atlet juga ada efek kepada masyarakat, agar masyarakat itu olahraga, masyarakat itu sehat. Betul apa enggak? Makanya kemarin saya menyampaikan, saya nanya kepada Pak Ketua Koni, kemarin anggarannya berapa? Di daerah lain itu ada yang 2, ada yang 3, 4, 5, 7 itu ada untuk anggaran KONI. Jadi saya ngambil yang paling tidak di angka 4 miliar yang tadinya 1,3. Ini nanti biar ada peningkatan. Khusus kalau memang Kota Tegal ditunjuk menjadi tuan rumah, nanti di tahun 2 tahun yang akan datang, ini untuk di tahun itu 2 kali lipat menjadi 8 miliar untuk kita sebagai tuan rumah, karena kita harus bisa menjaga nama baik Kota Tegal. Ini tepuk tangannya buat KONI dan Disporapar ya. Dan juga untuk penghargaan atau bonus terhadap atlet ya. Kemarin saya lihat ngecek bonus itu ada yang 25 juta sampai dengan 60 juta. Untuk Kota Tegal yang tadinya 30 juta nanti 50 juta. Ini kalau dari apa saja menang, ini bisa satu atlet bisa dapat double atau 3 kali loh ini. Ya. Ini diharapkan Kota Tegal harus menjadi atlet yang berprestasi ya.
Ini untuk prapon ini akan sedang dilaksanakan, ini mudah-mudahan dapat juara. Ini persiapannya itu dari sekarang harus betul-betul ya. Kenapa kita bisa menuntut kalau memang seluruh fasilitas, seluruh kesejahteraannya untuk atlet kita sudah memenuhi. Kita tidak mungkin bisa menjut cabur-cabur, tidak bisa menjut atlet kalau fasilitasnya yang masih kurang, kesejahteraannya juga tidak ada. Kita nggak bisa. Jangan-jangan nanti diambil kabupaten kota yang lain. Ini harapannya warga Kota Tegal ini harus cinta dengan Kota Tegal dan menjadi atlet Kota Tegal. Sekali lagi saya mengucapkan selamat. Ini rapat kerjanya kapan? Ini wali kota mau nungguin terus dari musyawarah cabang sampai pelantikan ya, sampai nanti rapat kerja dan juga latihan. Saya pengen lihat Pak Ui juga ikut latihan ya. Jadi mau tak tungguin terus ini. Saya udah ngasih deadline. Ini musyawarah cabang sudah selesai. Ini sebelum 1 bulan harus, ini wujud serius, sebelum 1 bulan harus sudah dilatih. Dari pelantikan saya kasih deadline harus kurang dari 1 bulan sudah rapat kerja untuk persiapan ke depan. Atau sekretariatnya di mana Pak? Masih di GOR Pak. Kenapa? Masih di GOR. Masih di GOR. Itu Pak Ui kayu mulai anak kantor pemkot mana yang kosong lirik. Ini saya sadar aja. Lu kepengen tinggal lu gitu. Jadi saya mengusulkan terserah Pak Ketuanya nanti kalau didukung ya memang Pak Ketuanya ini. Dan juga ini disporakan dengan KONI yang sebagai pelaksanaan tentunya harus tahu potensi mana-mana cabang sekiranya mau porprov yang menjadi skala prioritas yang nantinya dapat emas, ini harus fokus ya, jangan sampai ini nanti tidak fokus akhirnya tidak dapat emas semua. Ini harus fokus ya. Memang kita itu kepada cabur, ada satu cabur yang memang ini membawa nama kota yang biayanya mahal. Kadang umat boleh timnas sepak bola. Jadi sepak bola itu cuma kalau dapat emas ya dapat satu itu, nggak ada sepak bola kayak A, B, C nggak ada. Tapi kalau senam, renang, apa lari itu kan macam-macam ya. Satu atlet bisa 2, bisa 3 gaya istilahnya kalau di olahraga gaya, bisa 2 gaya, bisa 3 gaya ya. Kalau sepak bola itu biayanya mahal. Pialanya sih jidok. Pialanya cuma 1, emasnya cuma 1. Kata Pak Wi, kalau yang namanya sepak bola, agar menang senang runtal. Diri tambah sih menang senang runtal. Agar bola kan runtal. Yang ini 1 RT yang gede, 1 RT banyak jumlahnya. Memang cuma 11 saja yang dibayari, pelatih yang dibayari, mengkarantinakan, makan, sampai pemain cadangannya, sampai ya tidak. Ini harapannya ini kemarin untuk Persegal dibek oleh wakil wali kotanya. Saya bilang jangan lagi nanti sepak bolanya selalu gagal. Ini harus menjadi ketuanya ini wakil wali kota, harus persatuan sepak bola tidak gagal. Saya ancam ini wakil wali kota ya, jangan sampai gagal lagi. Irfan seru tapi ini kalah, lagi kalah. Yang kedua memang harus tahu feeling, insting itu harus ini ya. Beda loh Pak, karena satu tim beda dengan atlet kayak silat itu lihat saja, direkamannya saja ini sudah tahu ini Atifa Bella pasti menang karena saya bisa melihat lawannya hanya personal 1 orang, jadi udah bisa
kalau di silat atau di komite itu kalau lihat rekaman lawannya, wah ini Mbak Atifah ini pasti menang, lawannya kemampuannya ini, terus juga tahu ini kelemahannya, jurusannya, muternya mau apapun, ini sudah tahu kelemahannya, udah tahu, jadi sudah diprediksi ini Atifah menang ini Della kayaknya 50-50 nih, ini di India coba apa India Open ini kayaknya 50-50 nih, ini udah tahu karena lawannya sudah bisa terukur. Kalau kita, kalau sepak bola ibaratnya satu tim, ini kalau timnya tidak kompak saja, lagi tidak mood, apalagi kurang istirahat. Nah ini makanya saya minta latihan terus, jangan meremehkan. Kesempatan itu datangnya tidak berulang-ulang. Kalau ada kesempatan kita raih, kita dapat, kita rebut, bila perlu kita gigit sampai ke tulang-tulangnya. Betul? Sekali lagi selamat Pak Wahid beserta jajarannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi cita-cita kita bersama. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.